untuk menyentuh pengakuan Ressa Rosano pasca menikah bahwa ia ingin mencabut gugatannya terhadap ibu kandungnya Denada. Sebelumnya, putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memang memutuskan bahwa menolak gugatan Ressa Rosano. Lalu ada kabar bahwa pihak Ressa Rosano akan memindahkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Tiga Raksa Tangerang. Rupanya Ressa saat ditemui bareng istrinya kemarin membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa semuanya sudah baikan. Lantas, benarkah hal itu berarti tidak ada gugatan lagi terhadap Denada? Benarkah pihak Ressa Rosano sudah mencabut gugatannya terhadap Denada? Seperti apa kisah cinta Ressa Rosano di masa lalu dan seperti apa pula kebahagiaan mereka kini pasca menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Ressa Rosano resmi menikah di Banyuwangi baru-baru ini, ia mengaku akan mencabut gugatannya terhadap Denada Tambunan ibu kandungnya. Ditemui awak media kemarin di Jakarta, Ressa Rosano menyebut semuanya sudah berbaikan dan tidak mau melanjutkan gugatannya terhadap Denada karena semuanya dianggap sudah selesai. Impiannya selama 24 tahun untuk menemukan ibu kandungnya akhirnya terwujud berkat pengakuan tulus dari Denada. Dan keinginan dari berbagai pihak pun ingin semuanya baik-baikan saja saat ini dan seterusnya. Jadi mulai awal emang pinginnya baik-baik aja Kak, baik-baik aja, nggak terjadi apapun itu, baik dari Ressa, baik dari Mama, mungkin dari Ibu juga kayak gitu, semuanya pinginnya baik-baik aja. Oh lega banget Kak, lega itu kan yang Ressa nanti mulai dulu, sama kayak waktu itu. Ressa nanti selama 25 tahun ini, yaitu 24 tahun. Ya. Waduh, kalau itu dari Ressa sendiri kurang ya Kak, kurang mengikuti informasi. Udah baikan aja sih Kak, kan udah baikan, udah selesai semuanya gitu sih. Ya kalau Ressa sendiri sih nggak tahu. Ressa Rosano juga menceritakan saat-saat dirinya berkenalan dengan sang istri, yaitu ketika sedang menjaga warung Madura di Banyuwangi 3 tahun lalu. Ressa menyebut sudah mengenal istrinya selama 3 tahun, lalu memutuskan untuk menikah. Kebetulan ibunda sang istri ketika itu adalah bos dari Ressa Rosano. Awal perkenalan mereka bermula dari sosial media Instagram, lalu mereka merasa nyaman satu sama lain. Lantas, seperti apa sikap sang istri dan keluarga ketika mengetahui bahwa Ressa Rosano merupakan anak dari selebriti? Awal mula kenal ya Kak, awal mula kenal itu Ressa kerja di toko Madura 24 jam. Kerja di Madura 24 jam. Terus kebetulan ibunya dia ini bosnya Ressa. Ya, terus tahu kan ngecek tokonya itu sama dia. Jadi aku Instagram gitu awalnya. Terus dekat udah kurang lebih 3 tahun. Gitu. Terus mantep. Kurang lebih itu masa ya sekaligus pendekatan, pacaran itu kurang lebih 3 tahun. Iya, Ressa ini orangnya tulus terus lucu ya, humoris. Sabar. Ressa ini sabar orangnya. Tapi aku juga nurut kan ya? Iya, nurut semua, nurut ya? sama-sama nurut. Ya, terus aku udah nyaman banget ya sama Ressa, udah melalui apa-apa bersama gitu. Melalui pahitnya. Iya. Tahu gimana Ya. perjuangannya dia dari nol. Nah, kalau dari keluarganya istri sih nggak ada pemikiran sampai ke artis atau siapapun nggak ada itu. pemikiran kayak gitu. Intinya itu dari saya sendiri, dari Vita sendiri, dari istri sendiri itu sama-sama saling sayang, cinta, ya udah. Kenapa enggak? Ressa Rosano juga mengungkap terkait keinginan sebelumnya yang ingin tinggal di rumah Denada di Jakarta. Namun hal tersebut kini berubah pasca dirinya resmi menikah dengan Vita. Ia berencana akan tinggal di kontrakan di Jakarta jika memang ada pekerjaan yang ia garap di Jakarta. Dan ia bersama istri akan sering-sering main ke rumah ibundanya Denada. Ressa mengaku bahwa ia ingin tinggal dan memiliki rumah di Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya masih ada toko di rumah Banyuwangi yang harus ia cek dan kontrol dari dekat.
Namun jika memang ia harus bekerja di Jakarta, maka ia akan mengikuti rezeki yang ada dan memilih tinggal di kontrakan. Kalau dari Resa sendiri sih pinginnya ya di Banyuwangi. Di Banyuwangi aja. Enggak, punya rumah di Banyuwangi aja. Kalau kesini ya waktunya kerja, pulang nanti tetap Banyuwangi. Kan juga ada toko yang harus dikontrol. Kalau meyakinkan sih ya, kalau dari istri sendiri anaknya sih emang udah nurut ya Kak, udah nurut. Terus ada apa-apa itu emang koordinasi dulu sama Resa gitu. Jadi kayak gimana ya, udah enak lah, ngaturnya itu nggak terlalu sulit. Ya bisa jadi kontrak rumah di Jakarta kalau lancar ya, amin ya Allah kayak gitu. Kalau lancar kontrak di Jakarta. Kalau tinggal bareng, kalau waktu itu kan Resa ngomong tinggal bareng ya Kak. Ini kan sekarang udah berbeda kondisinya. Pasti ya kalau di Jakarta ya main aja ke rumahnya. Jadi kalau ada rezekinya kenapa nggak diambil Kak? Gitu. Kalau di Jakarta ada rezekinya, ambil aja Jakarta. Kalau emang waktunya kangen-kangenan istilah Banyuwangi ya kan, istri Resa kan juga punya ibu. Jadi ya pulang ke Banyuwangi gitu, nanti kerja lagi sini. Iya, ya berdua aja, lebih nyaman berdua. Ada supportnya Kak. Resa Rosano juga mengaku ada kerinduan untuk bertemu adiknya Aisyah yang kini tinggal di Singapura. Karena itu, ia mengaku akan bertemu dengan Denada untuk membahas terkait rencananya itu untuk bertemu dengan Aisyah. Resa Rosano juga bicara soal rencananya dengan sang istri terkait momongan. Jika dikaruniai anak dalam waktu cepat pun, maka keduanya akan sangat bersyukur, tapi kalau tidak pun mereka tidak masalah. Resa juga mengungkap bahwa Denada sebelumnya sempat mengungkap keinginan untuk memiliki cucu perempuan dari pernikahan Resa dan Vita. Resa sendiri baru kemarin datang. Terus kedepannya ini pasti akan ketemu waktu Resa masih di Jakarta, pasti akan ketemu. Pasti, kalau sama ibu pasti. Terus nextnya kan nanti dari Resa sendiri bakal ngomong-ngomongan nih sama ibu gimana ketemu sama Aisyahnya, soalnya kan di luar negeri gitu. Oh pasti kalau beli kado pasti aku Resa sendiri sudah sempat tanyain ke ibu apa yang Aisyah suka gitu. Nanti bakal aku bawain lah ya, apa yang dia suka gitu. Dan kalau persiapan ketemunya Resa juga harus ya kan baru pertama kali ketemu Kak gitu. Pastinya pertamanya agak canggung, tapi ya Resa sebagai abang harus bisa membawa suasana. Oh ya. Allah alam ya, dikasihnya aja, dikasih mau cepet ya alhamdulillah, mau lama ya nggak apa-apa. Inginnya sih cewek semua kayaknya. Dari mama kayaknya cowok mama. Cewek, mama cewek. Kalau ibu kayaknya cewek juga sih. Itu dari Mama Rati. Kalau kalau dari ibu sih belum sampai ke sana Kak, karena kan nggak enak ngomongin kayak gitu di WhatsApp. Iya, juga masih belum bertemu. Nanti ini bakal bertemu, ya bakal omong-omongan banyak. Di sisi lain, Denada berikan kado istimewa untuk Resa Rosano di hari ulang tahunnya baru-baru ini. Lantas, kado apa gerangan yang diberikan Denada terhadap putra sulungnya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kebahagiaan Denada baru-baru ini tampak bertubi-tubi. Setelah keluar putusan sela dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menolak gugatan Resa Rosano atas Denada Tambunan, pada waktu yang hampir bersamaan, Denada mengungkapkan bahwa Resa Rosano juga pada momen itu tengah berulang tahun. Denada merasa bersyukur karena selain ia sudah melakukan video call dengan Resa untuk mengucapkan selamat ulang tahun,
Putrinya Aisyah yang tinggal di Singapura pun telah mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada kakaknya Ressa Rosano di Banyuwangi melalui sosial media. Aisyah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ressa dengan menyanyikan satu lagu diiringi gitar yang ia petik sendiri. Seperti inilah momen manis saat Aisyah menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk kakaknya Ressa Rosano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mas Ressa. Happy birthday to you. Happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga bahagia selalu, dan semoga banyak suksesnya. Happy birthday Mas Ressa, have an amazing birthday. Doa itu pasti aku dari mulai malam sebelumnya, bahkan dari mulai malam sebelumnya Ressa mau nikah, pasti doa nggak berhenti gitu. Dan ya walaupun aku tidak di sana berada bersama dan bisa melihat langsung, tapi aku senang karena aku diteleponin langsung, video call apa segala macam, bisa langsung kenalan, ngobrol gitu. Dan aku dan Besan juga saling mendoakan, saling berkenalan, saling menitipkan gitu ya anak-anak kita gitu. Dan bahagia. Tadi juga sempat kontak-kontakan juga sama Vita mantu dan ngobrol gitu, walaupun melalui WhatsApp gitu, terus kirim-kirim voice note gitu gitu seneng banget. Udah punya mantu. Aneh ya, udah jadi nenek juga gitu. Denada juga mengungkap kado apa yang ia berikan untuk Ressa yang selain baru-baru ini berulang tahun juga baru menikah. Denada mengaku kado utamanya adalah doa untuk Ressa. Ada kado lainnya yang ia berikan untuk putra pertamanya ini, namun Denada merahasiakan karena cukup Ressa saja yang tahu. Denada juga mengungkap keinginannya melakukan sesuatu bersama Ressa Rosano. Lantas, seperti apa gerangan keinginan Denada tersebut yang ingin ia jalani bersama Ressa Rosano? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kebahagiaan yang membuncah kini menyelimuti artis Denada Tambunan. Walaupun dirinya tidak hadir di acara pernikahan Ressa Rosano dengan wanita pilihannya Vita di Banyuwangi, artinya Denada kini punya menantu baru. Ada kelegaan yang dirasakan Denada terkait momen-momen itu, meski ia tidak bisa hadir langsung bertemu dengan menantunya. Tapi yang lebih membuatnya merasa bahagia adalah karena ia telah menemukan kembali Ressa Rosano, anak kandungnya. Sekarang bisa berkomunikasi dengan dia lagi sebagai ibu dan anak, bisa melihat dia menikah, bisa bicara dan kenalan dengan menantunya, juga bisa bicara dan kenalan dengan besannya pada momen pernikahan Ressa di Banyuwangi. Semua itu memberikan kebahagiaan bagi Denada meski baru sebatas video call dengan Ressa pada momen pernikahannya. Denada juga merencanakan berangkat ke Banyuwangi untuk bertemu Ressa dan menantu barunya sekaligus ingin berziarah ke makam almarhumah ibunya Emilia Contessa. Selain itu, Denada juga mengungkap masih banyak keinginan yang ingin ia realisasikan dengan Ressa serta keluarga besarnya. Sebagai ibu, ia ingin melakukan apapun yang Ressa mau sesuai dengan kemampuannya. Kalau aku kebahagiaannya ya pasti hari ini lega. Tapi kalau kebahagiaan buat aku yang terpenting itu bukan itu. Buat aku yang terpenting adalah aku udah ketemu Ressa, aku sekarang ini bisa komunikasi sama dia, aku bisa ngeliat dia menikah, aku bisa ngobrol, kenalan sama mantu, kenalan langsung dengan Besan. Buat aku itu kebahagiaan. Tapi kapan Kak rencana mau ke sana, mungkin Kak nemuin mantu juga nih Kak? Amin, insya Allah. Saya juga udah ngomong sama Besan juga, saya pengen ke sana, pengen ketemu langsung. Saya bilang pengen langsung sama mantu juga, pengen ketemu langsung ya gitu kan. Cantik gitu, masya Allah, ngelihat tadi aduh ngobrol sama saya, kamu cantik banget, aku bilang gitu. Terus aku bilang nanti ya insya Allah segera bisa ke Banyuwangi, pengen ziarah juga ke mama, terus pengen kenalan gitu. Suya sebenarnya aku bisa hadir gitu, aku juga posisi juga ada di Jakarta gitu ya kemarin itu pada saat pernikahan gitu. Dan
ya pastinya lah sebagai seorang ibu kalau ditanyain pengen nggak ada di situ gitu ya, secara fisik dan langsung pasti ingin sekali gitu. Tapi ya apa ya, buat aku mungkin apa ya buat aku iya betul Apa yang Reza mau? iya, yang penting pada saat pernikahannya dia, karena itu hari bahagianya dia. Jadi buat aku yang paling penting, prioritas aku sebagai seorang ibu, walaupun aku punya keinginan aku pengen ada di situ, aku pengen hadir, tapi buat aku itu hari bahagianya dia. Jadi aku pengen hari itu sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai yang dia mau, sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi aku ingin bisa meluluskan itu buat dia. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, walaupun mungkin mengikuti arahan Iya. dari Reza ya. aku mengikuti apa yang kira-kira sekiranya paling menyamankan buat dia, Iya. paling menyamankan dan membahagiakan buat Reza. Jadi Reza yang meminta untuk Arena maksudnya di sini dulu atau seperti apa sih? Kayaknya nih. Ya intinya Ya itu tadi one step Iya. one step at a time, satu langkah perlahan ada proses. ya pokoknya kita doakan aja. Ya, yang paling penting kan mendoakan. Yang penting Denada tampak merasa bahagia ketika mengaku sudah video call dengan menantu barunya yang di matanya sangat cantik. Juga sudah bicara langsung dengan besannya melalui video call pada momen pernikahan Reza baru-baru ini. Denada pun mengungkapkan keinginan Reza yang ingin berfoto rame-rame bareng Denada di momen pernikahannya dengan Vita. Tetapi karena terkendala lokasi, Denada memutuskan untuk melakukan video call. Denada pun memperlihatkan momen saat dirinya melakukan video call dengan Reza ketika ia bersanding di pelaminan dengan Vita. Bahkan Denada juga menceritakan momen ketika Reza pertama kalinya bertemu dengan Denada dan pertama kalinya ia meminta restu untuk menikah dengan pasangannya. Ada fotonya gitu. Oh iya, lucu ya kayak. Oh iya. Lucu ya karena kan apa namanya? Ngobrol sama dia kan cerita dan ngelihat dia bagaimana prosesnya pada saat itu, dan dia kan jadi ada kepengen ini loh, aku belum cerita ya, jadi aku dia pengen foto rame-rame tapi kan aku nggak ada di situ, jadi aku video call, jadi aku kirim fotonya, jadi foto tapi aku belum dikirimin fotonya, tapi itu lucu banget. Jadi ini kemarin waktu kita Kamu boleh posting dulu. aku udah Oh ada di Instagramnya Dela juga. Ya sih? ada di sosmed aku juga. Jadi aku nanya dulu sama Reza, boleh nggak kalau aku posting? Aku bilang gitu. Terus Reza bilang iya bu, nggak apa-apa, ini dengan Tante Ratih ya, dengan Tante Ratih, dengan semua sepupu-sepupu aku ya. Istrinya di mana gitu, terus udah berapa lama pacaran kayak gitu-gitu nggak sih? Diinterogasi gitu juga. Belum. Belum. Tapi aku kan tahu. Aku tahu ceritanya dulu deket pacaran sama Vita. Aku juga tahu. Tahu dari kapan? Tahu. Mulai deh. Tahu dari sebelum huru-hara ini. Sebelum huru-hara udah tahu. Oh masa? Tahu lah, karena aku tahu semuanya. Cuma memang ya taunya dari keluarga gitu ya, dari mama yang cerita gitu lah. Untuk rencana pernikahan pun sebenarnya sebelum Reza pun ngomong sama aku pun sudah tahu bahwa sudah ada rencana untuk menikah. Jadi informasi-informasi ini pun aku udah tahu sebelumnya. Tapi chat juga kan waktu itu? Gimana ya? Waktu itu pas ketemu dia pertama kali ngomong, dia mau menikah, dia bilang gitu. Terus oh iya ya kan aku udah tahu sebenarnya. Berapa kaget terus? Ya kan seneng lah, kan seneng happy ya, bahagia. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, aku bilang gitu. Ya aku mau nikah ibu sama iya ibu udah tahu. Aku bilang gitu. Oh iya ibu udah tahu. Aku bilang gitu. Jadi kayaknya emang pas di situ aku tahu mungkin banyak hal-hal yang Reza juga nggak tahu bahwa sebenarnya ya, aku udah tahu ceritanya. Aku udah selama ini juga katanya kan dibilang kalau perempuan itu pencari informasi. Enggak lah, tapi kan karena memang keluarga juga banyak yang memberikan informasi kayak mama apa
ada apa-apa sama Reza selalu almarhumah tuh selalu update ke aku. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.